Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam tips sehat ala sehat nabawi. Ya, alhamdulillah sahabat sehat nabawi, ya, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah, kepada nikmat yang Allah berikan, yaitu tentang ilmu, tentang kesehatan, ya, tentang rezeki yang Allah berikan. Kita bisa bertemu lagi hari ini insyaallah, dan kita berdoa juga kepada Allah, ya, para penonton, ya, atau para terutama jamaah sehat nabawi, ya, yang melihat di YouTube, ya, atau beberapa media sosial tentang sehat nabawi. Kita berdoa kepada Allah, bagi yang sakit semoga Allah sembuhkan, begitu juga bagi yang sehat mudah-mudahan Allah istiqomahkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, menyangkut tentang bab tentang asam lambung, ya, berapa bab kita pernah mengangkat tentang asam lambung. Nah, yang pertama dari pola hidup. Kita lihat gejala-gejala asam lambung atau makanan yang menyebabkan asam lambung. Nah, kali ini kita memberikan solusi yang lain. Kalau yang lalu kita memberikan solusi tentang pola hidup, merubah pola hidup dengan detoksifikasi. Nah, tapi Allah menciptakan beberapa herbal, ya, beberapa herbal yang Allah ciptakan, beberapa tumbuhan yang Allah ciptakan, ya, beberapa obat yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang bermanfaat, salah satunya buat asam lambung. Nah, maka sahabat sehat nabawi, ya, kalau kita lihat di sekitar kita, mungkin sahabat sehat nabawi sering melihat yang namanya cincau, ya, sering melihat yang namanya labu siam, ya, sering melihat yang namanya lidah buaya atau aloe vera, ya. Ini adalah ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, atau bicara tentang bab tentang kearifan lokal yang bisa mengatasi asam lambung. Ya, salah satunya tadi adalah cincau. Kita konsumsi setiap sebelum makan, ya, tapi ingat tidak menggunakan es dan tidak menggunakan santan. Nah, yang terus apa lagi? Ya, kalau kita lihat lagi ciptaan Allah dari buah kelapa itu banyak manfaatnya, dari airnya, dari kelapanya. Nah, kali ini buah kelapa yang kita angkat adalah tentang PCO-nya, yaitu minyak kelapa atau virgin coconut oil. Nah, virgin coconut oil, sahabat sehat nabawi, ini yang punya peranan penting juga untuk mengatasi asam lambung. Kapan dikonsumsinya? Ya, virgin coconut oil itu bisa dikonsumsi, ya, pada saat kita sarapan atau sebelum sarapan. Jadi konsumsi, ya, konsumsi sebelum sarapan virgin coconut oil. Nah, kenapa virgin coconut oil ini insya Allah bisa menggantikan porsi sarapan kita karena nutrisinya cukup lengkap. Jadi ini adalah kearifan lokal yang Allah berikan. Di Indonesia cukup banyak sahabat saya nabawi. Nah, kalau zaman dulu masyarakat sudah biasa membuat, ya, jadi itu jauh lebih baik. Ya, kalau tidak ada, ya, maka carilah yang berkualitas, insya Allah ini bisa jadi manfaat. Nah, yang berikutnya ketika kita bicara tentang herbal, tentang asam lambung. Yang asam lambung, kita bicara tentang lambung. Lambung di sini sifatnya dia panas, maka carilah yang sifatnya dingin. Nah, sifatnya dingin karena bahasa asyifa dalam Al-Quran, nah, salah satunya membahas tentang itu wujudnya adalah madu. Nah, wujudnya madu, ya. Jadi ketika Allah mengatakan, ya, kesembuhan itu adalah salah satunya dari asal dari madu, ya. Nah, dari madu Allah tapi perintahkan yang pertama adalah tentang lebahnya, tentang karakter lebahnya. Nah, jadi karakter lebah dari apa yang dia makan ini punya manfaat. Nah, kalau kita bicara dari apa yang dia makan mengandung manfaat, maka setiap nektar yang dimakan lebah itu memiliki khasiat yang berbeda. Nah, salah satunya, ya, untuk asam lambung adalah nektar. Kalau di Indonesia itu adalah bunga kaliandra. Mungkin sahabat saya nabawi sering mendengar kaliandra merah atau kaliandra kuning, ya. Bunga ini sangat manfaat karena dia memiliki karakter yang lembut, ya, karakter yang lembut, dan yang kedua karakter manis. Nah, karena perlu pahami saat sahabat saya nabawi bahwa lambung, ya, perlu dipahami nih sahabat sehat nabawi bahwa lambung menyukai karakter yang manis. Ya, jadi lambung menyukai karakter yang manis, maka carilah madu yang rasanya manis. Nah, kalau kita bicara tentang kearifan lokal, nah, salah satu madu yang karakternya manis dan sifatnya lembut itu adalah kaliandra. Ya, di kaliandra itu kalau kita lihat sahabat sehat nabawi, nah, warnanya itu unik. Ya, jadi warnanya itu kuning, ya, jadi seperti kehijau-hijauan. Ini karakternya asli Indonesia. Ya, tapi tetap mencari kualitas yang baik.
Ya, jangan sampai kita niat untuk sehat, ya cari yang murah, ternyata di dalamnya kualitasnya tidak baik. Ya, sahabat. Nah, lalu kalau kita bicara tentang ya ciptaan Allah juga tidak hanya di Indonesia, misalnya di negara lain yang memiliki karakter sifatnya dingin. Ya, karena lambung tadi panas, ada sifatnya dingin. Ya, kalau ini sifatnya lembut, nah dia sifatnya dingin. Ya, udah gitu juga tanaman-tanaman perdu, tanaman-tanaman rumput-rumputan. Nah, ini ada juga madu yang sifatnya dingin yang unik. Nah, kalau kita lihat ada bunga clover, sahabat saya Nabawi. Ya, bunga clover ini sangat unik, walaupun masyarakat Indonesia belum terbiasa karena terkadang menganggap bahwa nektar clover ini seolah-olah palsu, sahabat saya Nabawi, karena dia mengkristal seperti gula. Tapi inilah sebenarnya menandakan keaslian dari nektar clover itu sendiri. Ya, jadi karena dia sifatnya lembut, dia dingin, ya rasanya manis. Nah, ini semuanya sangat baik untuk asam lambung kita dan sangat baik untuk lambung kita. Jadi jangan lupa sahabat sehat Nabawi, intinya semuanya adalah tawakal kita kepada Allah, karena bab tentang kesehatan adalah bab iman. Ya, jadi jangan mengkonsumsi herbal tapi tidak sholat, tidak menjaga keimanan kita kepada Allah. Ya, tidak tawakal kepada Allah, kita hanya sandarkan kepada herbal, itu syirik, sahabat saya Nabawi. Sekali lagi, semua kesembuhan hanya Allah yang memberikan, kita hanya ikhtiar. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.